Sohib Bang Zulhas, kita ketemu lagi. Karena kami sudah prokes, maka ini kami buka. Nah, kita kedatangan teman, tamu spesial hari ini. Itulah dia Kapten Vincent Raditya. Kapten beneran, bukan cuma nama. Ini kapten yang pakai sekolahan, gitu loh, ya kan? Tapi selain kapten pesawat, juga YouTuber. Iya, betul. Tuh, kapten, YouTuber, tambah satu lagi, Sohib Bang Zulhas, pengusaha juga. Coba, Pak Vincent, saya dengar selain pilot, YouTuber, pengusaha, di rumah juga ada simulator ya? Simulator untuk apa itu? Latihan terbang. Itu kayak beneran Kak tuh kira-kira tuh? Betul, itu mirip sekali Pak. Oh iya? Nah, kebetulan memang kalau dibilang usaha ya, saya malu ya. Karena usaha saya kecil-kecilan Pak, bukan usaha besar Pak. Ya kecil kan menurut Bapak, kalau menurut orang-orang besar tuh. Iyalah, tapi itu usaha yang sangat kecil lah. Ya memang sebenarnya dari hobi ya. Itu sebenarnya memang usaha buat menyenangkan orang yang suka dengan pesawat sih Pak. Oh iya. Kalau simulator Bapak itu untuk Pesawat beneran. pesawat beneran, helikopter lain lagi? Lain lagi, saya punya pesawat Airbus, saya ada 3. Ada Airbus 320, Boeing 737, sama Cessna. Wow, itu sih bukan kecil-kecilan, raksasa tuh. Iya, itu saya punya cita-cita, saya pengen bisa nerbangkan helikopter. Nah, pengen, walaupun usaha begini, saya juga pengen dulu cita-cita pengen terjun payung. Aduh, belum kesampaian tuh. Saya juga takut Pak. Nah, kalau simulator itu, kalau kita mau nyobain nih, Kapten, mahal nggak tuh kita bayarnya? Kalau simulator saya kan 1,7 juta per jam lah kurang lebih. Per jam? Oh. Per jam 1,7. Ya, ini Itu yang mana tuh? yang Airbus sama Boeing. Airbus sama Boeing. Nah, kalau yang kita kayak terbang beneran tuh? Mirip, jadi memang dipakai untuk training pilot beneran Pak. Oh gitu? Jadi sebelum mereka training ke pesawat besar, mereka mesti latihan dulu di simulator. Oh, kayak beneran lah gitu ya? Bisa terbang ini, bisa terbangin Airbus beneran. Oh gitu? Boleh juga tuh saya Bang Zulhas. Boleh. Kalau buat Bapak, kita welcome kapan aja. Bisa Pak, boleh Pak, langsung dikasih terbang. Itu berapa lama itu agar ya menguasai lah kira-kira berapa? Kalau sekolah pilot kan lama sekali tuh, 3 tahun ya, 4 tahun? Ya, bisa ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau kita pendidikannya nggak akademi, non akademis ya, mungkin setahun setengah juga bisa. Oh gitu? Apalagi dengan simulator itu, kemudian sekolah itu lebih cepat ya? Lebih cepat. Simulator itu adalah tahap setelah sekolah selesai. Memang saya waktu itu pernah pengen juga Pak. Sebelum pandemik ini saya juga bikin bisnis plan waktu itu. Hampir sejalan. Saya pengen bikin konsepnya helikopter ojek gitu loh. Saya udah pernah bikin konsepnya bener ojek helikopter di mana satu kali terbang tuh 800.000. Waktu itu hampir Pak. Tapi kalau jadi itu hancur kena pandemik Pak. Itu untuk umum nggak? Pikir saya tadinya memang untuk umum karena saya melihat memang ada marketnya. Karena kita mencari market caps untuk kita bicara karena transportasi ya, terutama untuk angkutan di Cikarang gitu kan. Dulu kan mau ke Cikarang tuh bisa 2-3 jam kan ya. Sekarang ya kondisi pandemik nggak jalan. Cuman waktu dulu itu jarak tempuh yang biasanya kita naik mobil 2 jam 3 jam ditukar dengan 15 menit. Dengan harga 800.000, dengan utilisasi kita besar, itu udah ngambil margin profit lumayan 100% waktu itu saya udah hitung tuh. 800.000, pasti laris aja 60 juta 1 jam. Pak Vincent, itu memang dulu tuh gimana? Memang pengen jadi pilot gitu ya? Betul banget. Dari 5 tahun pengen banget jadi seorang pilot. Tapi ya rintangannya banyak lah, orang tua nggak pada ngizinin. Ya gitu Pak, susah. Pilot mah katanya kurang penghasilnya, bisnis aja dah gitu kan. Takutnya jatuh Pak katanya. Iya. Mungkin ada figur yang di pilot kok bagus, paman atau teman atau siapa sehingga juga
Pengen jadi. Memang cita-cita sendiri. Itu lihat terbang naik pesawat, kita lihat Keren gitu ya? Keren, terus pilotnya operasiin sayapnya bunyi semua gitu. Ya keren banget gila. Saya langsung terinspirasi dan jatuh cinta langsung sama penerbangan. Oke. Dari umur 5 tahun itu. Nah, terus kok bisa ke YouTuber ya? Nah ini di Kan satu pilot tuh sisi. serius. Betul. Iya, mau bisa YouTuberan itu gimana tuh? Karena gini ya, dulu saya melihat, saya pernah menjadi orang yang rindu, ingin sekali punya informasi mengenai pesawat. Oh, Tapi tertutup sekali Pak, pilot nggak ada yang sharing, terus mereka kokpit itu nggak boleh masuk sembarang orang. Akhirnya saya pikir nih, saya udah jadi pilot. Ini adalah waktunya Indonesia butuh seorang figur pilot yang bisa memperkenalkan apa isi semua yang ada di dalam penerbangan. termasuk kita ini awam, Soib ya. Kalau naik pesawat kan, kokpit itu kan daerah-daerah yang terlarang gitu. Kita ngintip aja nggak berani. Nah, dengan Kapten Vincent kita bisa tahu apa isinya pesawat. Iya, nggak pernah mikirin uang kan, nggak pernah memikirin uang, dapatnya. Tapi ngomong soal uang katanya udah banyak sekali tuh pendapatan. Enggak lah, biasa lah Pak. Ini Dengar-dengar bisa beli pesawat lu. pernah, memang awal pernah saya beli pesawat Pak, pesawat kecil tapi Pak, belum pesawat besar lah. Tapi mahal dengar-dengar MM juga kok. Enggak lah, itu pesawat kecil Pak. Itu cuman ya. Yang latihan itu ya? Pesawat latih. Latih-latih namanya pesawat. Emang sepeda apa tuh namanya? Iya, kalau sepeda ya juta ya kan? Pesawat gitu loh, sekecil-kecilnya pesawat ya MM-an pasti. Pasti Sohib Bang Zulhas membayangkan ya kalau pilot itu risiko gitu. Kalau mobil kan kecelakaan ya rata-rata aman gitu ya. Iya. All seat belt, oke. Kalau pesawat gimana? Pernah pengalaman buruk? Oh, pengalaman buruk banyak ya. Saya pernah macam-macam kena. Salah satu yang paling serem ya, yang paling menakutkan tuh salah satunya kaca retak di udara. Iya. Wah, kalau pecah kan bahaya sekali itu. Iya, memang. Cuma waktu itu pengalaman keluar api kayak gitu serem banget emang. Gimana itu kalau sudah ngelirik gitu tuh kan gimana? Kita kan jadi tidak berdaya gitu. Iya, tapi awalnya takut. Makanya setelah sekian lama kita terbang, ternyata nggak seringki itu. Dia nggak semudah itu untuk jatuh pesawat. Oh gitu ya? Walaupun dengan failure yang bermacam-macam, dia nggak semudah itu untuk jatuh. Diperlukan satu rentet chain Peristiwa? of event, peristiwa, baru dia bisa benar-benar terjadi. Jadi nggak kalau kena burung kata terus jatuh, nggak begitu nggak ya? Enggak. Oh. Hari-hari Pak, tabrak burung itu hari-hari. Gitu, jadi kalau itu putarannya itu... Iya, masuk burung. Saya Pak. kita ini karena awam ya, kalau dengar pesan masuk burung bisa jatuh katanya. Itu Enggak, waktu itu memang pernah kejadian masuk burung, terus dia mesinnya mati, terus dia gliding mendarat di sungai. di sungai bisa juga? Pernah, Hudson River pernah tuh kejadian di US Gitu. Airways. Kapten, gimana cara ngatasi? Ya saya sering tuh kalau lagi naik pesawat tuh, apa tuh namanya, udara apa ya itu ya, duduk gitu. Terus gimana kita? Itu kan ada yang histeris, ada yang sambil berdoa, ada yang sambil teriak-teriak. Mestinya sikap gitu gimana? Nah, jadi gini, kembali lagi sama pertanyaan tadi. Apakah bahaya atau tidak? Yang jelas, secara statistik, terbang dengan pesawat itu jauh lebih rendah kesempatan kecelakaan daripada kita naik mobil atau Lebih naik aman motor. artinya ya? Iya. Memang serem, Pak. Kita kalau udah masuk dalam cuaca yang buruk, Iya. kena pesawat rusak, serem memang. Kapten, saya kalau sudah kena begitu, saya udah pasrah, saya tidur aja dah. Nah, itu. Saya tidur aja Itu udah. sikapnya, Pak. Dan anehnya tuh saya bisa tidur. Bisa. Jadi kalau saya udah takut sekali sudah serah sama Tuhan, saya tidur ya, tidur beneran. Nah, itu benar, Pak. Itu bener udah? Itu saya actionnya, Pak. kalau takut-takut di pesawat, tidur aja udah gitu. Kapten, kita kan yang awam ini, kalau mobil kan jelas jalannya gitu ya. Tapi saya kalau di pesawat tuh gimana ngatur rutenya tuh ya, apa kok nggak senggolan gitu. Padahal kan banyak sekali penerbang itu ya. Mungkin dengan teknologi ini kita yang awam nggak terbayang. Kok ada yang segitu banyak penerbangan mau landing ini kan banyak kan? Iya, betul. Kok nggak bisa senggolan Iya, gitu iya. ya? Terus ada saya lihat juga bisa di bawah, ada yang di atas, Iya. ada yang di bawah sekali. Itu kira-kira apa itu halnya? Jadi, kalau kita mau pergi kemana, sama kayak di darat. Oh gitu. Ada jalan tolnya. Ada juga. Ada.
Oh, itu ngetahuinya gimana? Jadi memang sudah digambar. Setiap jalan tol ada pintu masuknya. Nanti kita keluar tol sini bisa nyambung ke tol yang mana Itu lagi. dengan teknologi di layar itu ya? Jadi navigasinya itu semua sama. Jadi kita ada database di mana titik-titik itu semua sama nih pesawatnya. Kalau yang mau landing nih, saya dikasih waktu oleh atau kita ngatur tahu atau gimana itu? Nah, itu tadi. Kan ada motor sejam, ada setengah jam, itu siapa yang mengendalikan tuh? Nah, harusnya kita kan sudah ada jalan tolnya. Oh. Nah, jalan tol itu kan sudah ada pintu masuknya dan pintu keluarnya. Oh. Nah, lalu ada yang namanya slot. Oh, slot. Jadi yang ini berangkat jam sekian, yang ini berangkat jam sekian, ketinggiannya berapa, nggak boleh nabrak, ketinggiannya misalnya yang ini 37.000, jalur sama nih, Jakarta-Surabaya, misalnya yang ini 37. Kalau baru take off, yang ini nggak boleh lagi deketan sama dia, boleh di atas, boleh di bawah. Oh iya. Nggak kayak di darat, sekalinya sudah ngikut, kita nggak bisa salip dia. Oh. Nah, jadi kalau permasalahannya, kalau ada oknum-oknum yang suka memperlambat pesawat di depan, kita ikut. Ya, semua lambat, Pak. Semuanya gitu? Semua. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ngeng gitu. Maunya kayak gitu, Pak. Tapi udah ke kanan kayak gini, Pak, diputer lagi, Pak. Oh gitu? Sama Nggak boleh? traffic control nggak boleh, Pak. Oh, kalau mobil kayak lurus gitu. Iya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kapten, sekarang ini kan pandemi ya. Iya. Kita udah masuk 2 tahun gitu ya. Gimana ya sekarang situasi penerbangan kita ya? Itu drop luar biasa. Pesawat itu dibuat untuk terbang, Pak. Apalagi pesawat yang modelnya kayak memang angkutan. Nah, itu semua pesawat dibuat harus terbang. Kalau nggak rusak malah ya? Bukan cuma rusaknya, Pak. Cost-nya. Dia ada variable cost, ada fixed cost yang harus tetap keluar. Pesawat itu baik itu terbang atau tidak. Tetap biaya terus? Harus keluar biaya. Gaji pilot itu kan sudah ada setnya. Misalnya kita punya 100 pesawat. Misalnya ada 3 set kru. Berarti 300 kapten, 300 FO. Terbang nggak terbang? Bayar. Sehingga apabila pandemik ini terjadinya pelarangan terbang, rekomendasi kepada orang-orang untuk tidak terbang, nah itu impact yang sangat besar di dunia aviasi ini, transportasi udara. Karena the nature of the business bahwa si penerbangan itu harus terbang, tapi dilarang untuk terbang, dilarang untuk traveling internasional, dan orang takut penyebaran di dalam pesawat. Nah, itu menjadi, apalagi dikasih aturan lagi 70%. PCR. 70% dan PCR juga. Nah, itu. Tapi kan nggak karena itu dong jadi YouTuber kan? Oh, enggak. Enggak kan? Bukan karena 2 tahun ini kan YouTuber udah lama toh? Iya, betul. Iya. Benar. Kapten Vincent, ini kan banyak sohib Bang Zulhas, anak-anak muda yang ingin juga jadi pilot. Kayaknya kalau jadi pilot tuh jauh ya. Kira-kira gimana tipnya untuk jadi pilot itu? Apa memang sesulit itu? Kasih tip buat kawan-kawan. Kalau ditanya sulit, relatif ya. Iya. Kalau dibilang sulit-sulit banget, enggak. Karena sekarang teknologi udah lebih mudah dan cara belajar juga lebih oke. Cuman yang penting adalah persiapannya, Pak. Oh, gimana itu? Bagaimana seseorang mau jadi pilot tuh harus dipersiapkan dengan baik. Yang utama adalah bahasa, Pak. Inggris harus dari awal sudah dipersiapkan. Ya karena apalagi teknis ya. Bukunya semua bahasa Inggris, Pak. Oh. Nah, makanya kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kita nggak akan bisa. Maka itu. Soalnya Bang Zal nggak ada bahasa Lampung. Jadi kalau jadi pilot harus kudu bahasa Inggris gitu loh. Iya. Terus kira-kira biayanya kalau kita Bayar sendiri. Bayar gitu, berapa itu? Tergantung ya, Pak. Kurang lebih ada yang 700, ada yang 1M, tergantung. 1M sampai selesai? Iya. Oh, sampai selesai. Jadi 3 tahun, 4 tahun itu ya? 1 tahun lah. 1 tahun? Itu udah jadi pilot tuh? Udah. Oh, katanya sedang lah ya. Kalau 700 sedang. Saya kira tuh nggak terjangkau. Sohib Bang Zulhas. Nah, sekarang kita sudah dapat tadi gambaran. Ya, untuk kita saya kira cukup lah ya. Oleh karena itu sekarang kita masuk ke tancap, tanya cepat. Kapten, artis atau pramugari? Artis. Kayak saya juga kalau gitu, sama kita. Oke, pilot atau YouTuber? Ini susah ini. Pilot. Pilot aslinya ya. Main simulator atau main Mobile Legend? Simulator. Simulator, oke. Pevita
atau Jessica? Wah, ini kalau udah individual rada susah ya. Tapi karena saya kenal Jessica Jen, saya pilih Jessica Jen. Kok sama juga sih? Nggak janjian loh. Enggak. Oke. Roger atau Grok ya? Aduh, ini nggak ada yang saya kenal, cuman yang tahu cuman Roger ya. Roger. Sama juga, Pak. Sama juga nih. Sama juga nih. Balikan sama mantan atau jomblo selamanya? Waduh, jomblo selamanya, Pak. Berat, Sohib. Aduh, masa mau guling terus sih? Masa temennya guling terus? Saya jadi diem nih, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang di belakang jangan ketawa ya. Saya tahu kalian ketawa, jangan diketawain. Sohib Bung Zal itulah Kapten Vincent. Ya, orang kreatif, punya keterampilan, YouTuber, juga pengusaha. Ya. Cuma kita doakan satu pasal tadi, temannya masih guling terus agar sukses besok, tidak punya teman guling lagi, tapi teman beneran. Terima kasih. Kita jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih, Terima Kapten kasih. Vincent. Sukses selalu, Pak. Sama-sama. Salam buat Sohib Zul. Sukses selalu. Channelnya semoga terus berkembang, Pak. Makasih. Terima kasih.